Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajri di sini. Sebelumnya, selamat pagi anak-anak hebat yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, diberikan keimanan, ketakwaan, kesehatan, dan semangat belajar yang tinggi. Karena kalau sudah semangat belajar tinggi, maka akan terus belajar, dan belajar. Belajar tidak akan ada ujungnya dan tidak akan pernah cepat puas. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita tidak tahu. Kalau kita nggak tahu, maka harus belajar. Nah, anak-anak, pagi hari kita perlu sarapan. Sarapan adalah penting. Siapa di sini yang belum sarapan? Siapa yang sudah sarapan? Nah, bagus yang sudah sarapan. Mengapa sarapan itu penting? Karena pada saat kita sarapan itu merupakan nutrisi dan sumber tenaga untuk kita sebelum memulai aktivitas. Coba bayangkan kalau kita tidak ada tenaga, tidak ada asupan, dan kita sudah belajar, maka efeknya pasti kita akan lemas, akan pusing, dan tidak bertenaga. Tentunya sarapannya yang bergizi. Pagi hari makan nasi, makan telur, atau tempe, atau ikan, atau ayam, dan pakai sayur anak-anak. Pagi hari tetap sarapan ya. Oke anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan info pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari Pak Fajri, saya sendiri. Nah, 1, 2, 3. Terima kasih sudah subscribe. Matur nuwun. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, akan lebih baiknya kita melakukan adab-adab sebelum belajar. Adab sebelum kita belajar adalah kita membersihkan diri kita dengan membaca istighfar 3 kali, kemudian kita membaca sholawat Nabi Muhammad 3 kali, kemudian kita mohon ampun orang tua kita, lalu baru kita berdoa sebelum belajar. Seperti itu adabnya anak-anak. Mari bersama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Shalawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa untuk kedua orang tua kita. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar pelajaran baru, yakni pelajaran 9. Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Dengan submateri Allah Maha Mengetahui. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa itu Asmaul Husna? Iya, benar. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Jumlah nama yang indah itu ada 99 nama. Dapat kita lihat di halaman depan kitab suci kita, Al-Quran. Asmaul Husna juga dapat berarti sifat-sifat baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut, jika kita lihat di Al-Quran, ada Allahu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Qudusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, hingga As-Soburu yang ke-99. Tapi hari ini kita akan belajar satu sifat saja, yaitu Al-Alimu. Al-Alimu artinya Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu. Siapa yang tahu segala sesuatu itu? Iya, jawabannya adalah Allah Maha Mengetahui segala-galanya. Pengetahuan Allah tak terbatas, mencakup semua yang ada di dunia akhirat. Dunia dan akhirat adalah satu kesatuan.
kita sekarang hidup di dunia dan besok kita berpindah hidup di akhirat, jadinya dunia akhirat. Nah, Allah tahu info-info itu. Kemudian hal yang menurut kita tahu sebenarnya kita tidak tahu loh nak. Pengetahuan kita terbatas. Yang mudah saja, yang simpel saja, apakah ada yang tahu berapa jumlah helai rambut kita? Ada yang tahu berapa jumlah rambut kita? Sangat banyak bukan? Tidak ada yang tahu berapa jumlah yang persis, yang tepatnya. Atau apakah ada yang tahu berapa jumlah ikan di laut? Laut sangat luas anak-anak. Ada yang tahu berapa jumlah ikannya? Oke, mungkin karena kita tidak bisa berenang sampai dasar laut, jadi kita tidak tahu berapa jumlah ikannya. Andai kata bisa sampai dasar laut pun, apakah kita bisa menghitung semua jumlah ikannya? Tidak bukan? Tidak bisa kita. Atau berapa jumlah bintang di langit? Ketika malam hari kita bisa menyaksikan banyak bintang di langit. Berapa jumlahnya? Ada yang tahu anak-anak? Tidak tahu juga kita. Nah, karena kita memiliki limitasi pengetahuan, kita punya keterbatasan pengetahuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai keterbatasan pengetahuan. Allah Maha mengetahui apapun itu. Allah bahkan tahu apa yang ada di hati kita. Allah tahu niat kita masing-masing. Peristiwa yang akan terjadi pun Allah juga tahu. Kita mau makan apa Allah tahu, kita pengen apa Allah tahu, kita butuh apa Allah tahu. Sedangkan pengetahuan kita sangat sedikit dan terbatas. Salah satu cara agar kita bertambah pengetahuannya adalah dengan selalu belajar dan merenungi ciptaannya. Merenungi itu seperti kita berpikir bagaimana bisa terjadi, seperti bagaimana bisa terjadinya hujan, bagaimana bisa terjadinya gunung meletus. Ya, kita berpikir, kita merenungi ciptaan-ciptaan Allah. Karena semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita tidak tahu. Nah, semakin banyak kita tidak tahu, lebih banyak lagi yang kita tidak tahu, anak-anak. Jadi kita sangat penting dan sangat perlu untuk belajar, dan belajar. Ilmu Allah tak terbatas. Agar Allah mengizinkan kita mendapatkan ilmu, kita perlu melakukan adab sebelum belajar, seperti yang telah kita lakukan setiap harinya anak-anak. Adab-adabnya yakni 1. Membaca istighfar agar kita diampuni dosa-dosanya, kemudian baca shalawat Nabi Muhammad agar mendapat syafaat Nabi, kemudian kita minta ampunan kedua orang tua kita yang telah mengasuh kita, mendidik kita sejak kecil. Dan yang keempat, disambung dengan doa mau belajar. Harapannya adalah agar Allah ridho apa yang kita lakukan. Nah, hikmah kita mengetahui sifat Allah al-alimu adalah menambah semangat kita untuk terus belajar hal-hal baru. Jangan pernah cepat puas atas segala pencapaian kita. Cepat puas membuat kita berhenti belajar. Al-alimu yang artinya maha mengetahui membuat kita sadar bahwa seharusnya kita merasa takut ketika akan berbuat dosa. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita lakukan. Sehingga membuat diri kita terjaga dari perbuatan dosa dengan tidak melakukan dosa. Kita berbuat salah kepada orang tua saja kita malu. Semisal kita berbohong bilang mau belajar, ternyata malah bermain game. Nah, kita ketika bertemu orang tua, "Dik, gimana belajarnya? Sudah sampai mana?" Belum selesai, padahal kita lagi main game. Nah, kita malu bertemu dengan mama kita, dengan ibu kita. Nah, anak-anak, semestinya kita lebih malu lagi ketika kita sadar bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah mengetahui dosa-dosa kita. Nah, anak-anak,
kesimpulan dari belajar Al-Alimu adalah: 1. Pengetahuan Allah tak terbatas. 2. Menambah semangat belajar karena ilmu Allah tak terbatas. 3. Menjaga diri dari perbuatan dosa dengan tidak melakukan dosa karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah mempunyai sifat Al-Alimu. Pembelajaran hari ini semoga memberi manfaat bagi sesama dan bagi diri kita masing-masing. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.